Anda yang beraktivitas di dingin-dingin, cocok ini buat yang biasa melaut ini cocok. Betul. Suka cincin, ya. Yang suka babarinta katombo, batermos, betul. Ini solusinya kopi poso ini. Kopi rempah, ente gas, pas dingin-dingin, zen. Asli, sehat dan menyehatkan. Apa itu? Harganya terjangkau juga. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Safcast, Saf Media Podcast. Cerita bagus, isi kok ambil hikmahnya. Oke, netizen poso sekalian yang budiman, alhamdulillahirabbil tadi pertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan netizen poso sekalian yang budiman sehat-sehat selalu. Amin. Pada kali ini mungkin kita akan membahas soal topik yang lain. Kalau beberapa minggu yang lalu kita membahas soal dunia pendidikan, para pelajar yang bikin film, dunia sinematografi, tapi pada saat ini kita akan angkat topik soal wirausaha sendiri, yaitu soal bisnis atau usaha kopi. Oke, langsung saja kita sambut. Pada saat ini sudah hadir di studio kami seorang narasumber yang juga merupakan sahabat saya dan dia pelaku bisnis usaha kopi. Kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah baik. Ya, jadi orang ini bikin podcast. Ya, walaupun belum lama juga, masih baru. Jadi orang coba-coba. Jadi teman-teman coba. Jadi semua akan kita angkat, masalah pendidikan, kesehatan, masalah UMKM. Kebetulan Bapak ini mungkin yang pertama mungkin UMKM. Luar biasa. Ya, jadi mungkin bisa diperkenalkan dulu profilnya. Gitu. Baik. Silakan netizen. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Rizal Musafir, kebetulan sehari-hari sebagai ASN di Pemda Kabupaten Poso, bekerja di unit Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan sekaligus sebagai founder atau pendiri dan pemilik dari brand Kopi Poso. Gitu, iya. Siap. Jadi sesuai tema ini kita akan mengangkat masalah UMKM, ya, menengah, masalah usaha atau bisnis kopi ini. Nah, kebetulan kita angkat Kopi Poso itu sendiri gitu. Jadi kita akan tanya-tanya Bapak ini soal Kopi Poso itu sendiri. Nah, mungkin hal yang pertama ditanya itu, ide Kopi Poso ini muncul itu dari mana kira-kira? Inspirasinya dari mana? Apakah ide sendiri atau ada teman yang bantu kasih ide atau bagaimana, mungkin dijelaskan? Ya, jadi panjang cerita ini. Jadi berawal pada tahun 2015. Ya, 2015 itu kebetulan masih bekerja di Dinas Pariwisata. Jadi di bidang ekonomi kreatif. Nah, jadi di lingkungan kerja saya itu kami sering melakukan pameran. Event-event pameran gelar produk UMKM, sehingga saya melihat produk-produk yang dari UMKM daerah lain, dari daerah Poso sendiri tadi memang masih kurang, bahkan belum ada. Kemudian yang kedua, melihat potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Poso, khususnya tanaman kopi, ya kan? Jadi tanaman kopi tadi ini memang belum ada diolah atau dimanfaatkan untuk dijadikan makanan, untuk dijadikan bahan minuman itu sendiri, secara profesional. Iya. Maksud saya secara profesional ini masih dibungkus secara tradisional, belum ada yang produk-produk kekinian yang mengikuti tren-tren saat ini. Sehingga muncul ide, saya membuat produk memang khas khusus Kopi Poso.
Berarti sudah sejak lama ide ini muncul ya, 2015. Sejak 2015. Iya. Jadi tapi memang sejak 2015, tapi produk Kopi Poso tadi ini launching nanti tahun 2017. Jadi berjalannya waktu tadi memang banyak persiapan. Persiapan ya, harus butuh proses ya. Butuh proses. Jadi memang betul-betul harus disiapkan apa semua dari bahannya, dari petaninya dan lain-lain. Itu tadi masalah ide kan? Ya, bicara singkat. Masalah idenya muncul dari mana? 2015 cukup lama juga ya. 2015, 2016, 2017 baru launching. Berarti ada proses yang dilakukan. Nah, itu tadi idenya. Nah, sekarang masalah selanjutnya ini kan Kopi Poso kan. Tadi ini sudah bahan yang diperoleh dari kopi itu sendiri. Kan kalau dalam dunia kopi itu kan ada 2 jenis kopi ya. 2 jenis kopi netizen. Ada Robusta dan Arabica. Itu bahan yang digunakan itu jenis apa ya? Oh iya. Jadi jenis kopi yang brand kami gunakan itu sama jenis kopi Arabica dan Robusta. Sehingga kopi asal kopi yang kami ambil tadi ini seperti tujuan awal kami, yaitu memang ingin mengangkat potensi yang ada di Kabupaten Poso, yaitu lokal, ingin memperkenalkan kopi di Poso. Kopi lokal kita. Iya, supaya orang luar tahu Poso ini punya kopi juga, ya kan? Nah, sehingga produk tadi ini semua bahan-bahannya kami ambil di Poso. Lokal sendiri. Lokal memang. Jadi khususnya daerah Napu. Ya. Ya, sebagian besar di Napu dan ada juga daerah Pamona, Tentena. Kalau Napu ini kan memang terkenal dia dengan produk-produk seperti khas minuman ya. Dulu kan ada pernah pabrik teh. Perusahaan teh itu Napu Hai. Saya masih SMA itu 90-an, akhir 90-an itu. Nah, sekarang kopi mungkin ya. Nah, jadi Pak Rizal ambil di sana bahannya Kopi Poso dari Napu gitu. Jadi tadi kan bahannya harga kan kalau Robusta itu kan sudah umum ya, itu menengah ke bawah bisa, tapi kalau Arabica ini kira-kira bagaimana itu caranya kita menstandarisasi untuk kopi itu sendiri kan untuk dinikmati, kan ada kalangan kan, macam kalangan kita ya menengah ke bawah gitu yang menikmati kopi, ada juga yang ke atas ya. Kita kan biasanya Robusta, kalau Arabica mungkin harganya bagaimana gitu? Lebih mahal atau? Ya, kalau memang jenis kopi tadi Arabica dan Robusta memang kalau kasta jenis kopi memang Arabica lebih di atas ya kan? Harganya, dari segi harganya hampir 2 kali lipat harganya. Sehingga kami mensiasati tadi tetap menghadirkan kopi Arabica tadi sebagai varian ya kan? Kalaupun memang dari macam Kakak Yayat bilang bahwa Robusta cuman khusus kalangan ekonomi bawah, ya kan? Tetapi kalau khusus Kopi Poso tadi, insya Allah walaupun di Arabica harga masih terjangkau. Iya. Kalau gitu, artinya itu kan cuma sekedar apa dulu untuk diketahui kan, ya bahwa standarisasi harga untuk Robusta sekian, Arabica sekian. Kita juga bisa menikmati, ya kemasannya bagus, kopinya berkualitas gitu. Ada macam-macam varian gitu. Nah, seperti tadi ada kopi walet ya. Ini kopi walet. Bisa dijelaskan dulu ini. Oke. Kopi walet itu bahannya dari mana dan cara mengolahnya gimana itu? Satu-satu. Habis itu ini. Khusus 3 varian ini memang dia kopi bubuk ya, Kakak Yayat. Jadi kan tapi kami juga produksi kopi biji, roast bean namanya. Karena warkop itu banyak yang ngambil yang dalam bentuk biji. Dalam bentuk biji. Jadi kami juga siapkan itu. Tetapi ada juga yang dalam bentuk bubuk. Nah, dalam bentuk bubuk tadi ini ada 3 varian. Ada yang ini dia kopi original, memang kopi murni. Strong ya, strong coffee. Jadi memang dia tanpa campuran ini. Memang original coffee. Ya kan? Kemudian yang ini dulu. Kopi rempah. Ini menarik ini. Kopi rempah. Ini kopi rempah ini komposisinya jahe merah, kayu manis. Ya, kayu manis, cingke dan kapulaga. Jadi memang kalau mau kasih panas-panas badan paling cocok. Kayak. Jadi netizen ini jenis produk ya. Ada Kopi Poso itu jenis produknya kopi rempah.
ada goraka merah, ada kayu manis. Ini kayak kembang lawang, tapi bukan barangkali. Oh, ini kapulaga ya. Kapulaga. Untuk Anda yang beraktivitas di dingin-dingin, cocok ini buat yang biasa melaut ini. Ini cocok. Betul. Suka cincin. Ya. Yang suka babarinta katombo, batermos, ini. Betul. Ini solusinya kopi poso ini. Kopi rempah, ente gas, pas dingin-dingin. Zen. Asli, sehat dan menyehatkan. Apa itu? Harganya terjangkau juga. Luar biasa. Terjangkau. Itu lagi kopi strong. Dan yang ini best seller ini. Dia kopi walet. Kopi plus campuran, ada waletnya gitu. Sarang walet memang. Asli kopi walet. Nah, ini kan konon sarang walet ini kan manfaatnya banyak ya, betul. Iya, salah satunya kan kalau untuk laki-laki vitalitas ya, betul. Jadi kalau untuk kakayat kakayat belum bisa nih masih kopi walet ini untuk yang aktivitas sopir ya. Iya. Cocok sopir travel, betul. Sopir truk, sopir tembak. Nah, ini cocok ini anti ngantuk ini. Ente tinggi Palu Poso ya, yang biasa badudu lama cocok ini. Ini kuat ini untuk menahan olahragawan juga paling bagus ini. Olahragawan kopi walet. Iya. Berarti dia kopi jadi sarang walet diracik di sini sedemikian rupa ya. Iya. Ini beberapa komposisinya. Bagus. Ya, jadi netizen ini produknya. Nanti ada alamatnya di sini. Carikan. Mungkin Poso ini sudah tahu kopi Poso gitu. Nah, sekarang berhubungan dengan semua sudah tahu di kopi Poso, mau ditanyakan itu sebelum cara pengolahannya gitu tanya. Sudah berapa tempat maksudnya sudah didistribusikan ini kopi Poso ini, entah minimarket, swalayan atau UMKM yang lain, tempat UMKM berapa tempat? Kalau yang penjualannya kan ada yang online, ada yang offline. Nah, kalau yang rutin itu tiap bulan, bahkan hampir tiap minggu pesan itu daerah Palu. Palu itu sudah masuk di Sri Rejeki, Mbok Sri, Bandara, Mutiara ya. Grand Hero. Jadi memang toko oleh-oleh, toko besar di Palu sudah masuk alhamdulillah. Kemudian daerah Parigi, Ampana, Morowali, Morowali Utara. Banyak ya. Banyak sekali. Kalau yang di situ tadi itu Morowali itu dia lebih ke warkop. Jadi kopi biji. Morowali Utara itu hampir sebagian besar ambil kopi dari kami. Berarti kalau istilahnya, tapi bukan yang ini Kak Yayat, bukan yang ini. Dia yang kopi biji. Iya, ya sama saja. Diproses di warkop. Warkop ya. Tapi sudah banyak ya kalau istilahnya orang itu kalau syuting jam terbang banyak. Sudah mulai banyak jam terbang sudah ke sana kemari. Alhamdulillah tidak dihitung yang di Poso sini. Ada toko Asdar. Ada di toko Mitra. Pak Rizal, seperti tadi kita bincang-bincang masalah penyebar distribusi ya. Berarti sudah disebarkan ke Kota Poso dan ada juga Makassar. Nah, ini masalah packaging ya. Istilah bahasa sampai madornya packaging ya. Pengemasan itu, pengemasan. Ini keren sih sebenarnya. Memang keren ini modelnya ini. Bagaimana cara ente kemas ini kopi ini? Ya. Khusus packaging tadi ini memang butuh desain khusus memang, tetapi konsep desain tadi itu dari saya sendiri. Dari masing-masing varian dia berbeda warna supaya bisa menandakan varian itu tadi. Kemudian dari masing-masing packaging tadi ini, kawan, di setiap varian tadi ada objek wisata. Iya ini menariknya, uniknya di sini. Kalau macam ini yang kopi walet, dia memperkenalkan objek wisata air terjun Salopa. Tingkat-tingkat ya? Iya, ini. Ya kan? Cool, keren. Kemudian yang ini dia memperkenalkan objek wisata Danau Poso. Ya. Kemudian yang original ada memperkenalkan patung Palindo. Iya. Megalit. Nah, ini kan kita sementara gencar-gencarnya mempromosikan soal Poso, kota pencanangan kota 1000 megalit. Nah, ini cocok sudah ini brandingnya. Jadi tidak sembarang juga packaging ini. Berarti ada gini ya, maknanya ya. Mempromosikan objek wisata di Kabupaten Poso sekalian, ya kan? Berarti kemasan sekaligus mempromosikan. Kreatif sekali. Sudah banyak berarti ya. Jadi netizen tinggal cari saja di swalayan atau di rumahnya langsung atau di mana sudah banyak kopi Poso ini. Nah, itu distribusi ya teman. Nah, sekarang ini yang mau
ingin netizen ketahui itu cara mengolah kopi sendiri. Apakah dari pohon langsung di PT langsung disiram kan mungkin ada cara pengolahan butuh proses gitu. Mungkin jelaskan sedikit sama netizen. Jadi Kakak Yayat, kopi tunggu sambil diminum. siap. Santai minum. Memang sadap kopi Poso. Zen. Kopi yang anak role ini dari petani, bukan kopi yang mentah. Jadi kopi yang sudah kering, yang sudah bersih, sudah disortir, sudah dipilih. Yang sudah dipetik baru dipilih, sortir. Jadi kopi yang mentah tadi diproses, dijemur dulu, ya kan? Setelah jemur, setelah kering, baru disortir, dipilih, dikasih keluar dari cacat ini kayak. Yang tidak layak. Ya, yang tidak layak. Nah, sehingga saya terima kopi yang sudah kering, sudah bersih. Nah, kopi tadi itu yang saya proses. Saya roasting menggunakan alat roasting saya. Itu alat roasting ini. Mohon dijelaskan dulu alat roastingnya. Kan untuk merosting kopi, memproses kopi itu kita perlu roasting kan, dipanggang. Caranya itu. Sangrai. Karena pernah saya lihat dulu itu di Kilas salah satu TV nasional itu. Rizal Musafir milik brand kopi Poso itu ada di TV nasional. Tidak tahu TV apa namanya, saya lupa itu. Ada. Mesinnya gitu. Siap. Kalau mungkin dulu secara manual tuh, nah sekarang pakai mesin. Mohon dijelaskan. Wah, luar biasa itu juga itu. Kalau cerita mesin roasting tadi nanti 3 tahun baru bisa terbeli ya. Karena sebelumnya memang menggunakan mesin tradisional kan. Nanti 3 tahun berjalan usaha ini baru bisa terbeli. Iya. Jadi memang mesin roasting tadi ini memang sudah sesuai standar alatnya, sudah sesuai standar kopi. Standar nasional. Alat roasting standar nasional. Khusus mungkin spesial untuk para barista dan pengusaha kopi. Kalau dulu kan pertama masih manual tuh. Berarti dipanggang atau digoreng manual. Itu gimana? Pernah juga saya pakai belanga, tanah, goreng. Siksa lama. Macam trompe mbah-mbah dulu gitu ya. Tapi memang di roasting. Hitungannya kan begini. 60% itu di petani, ya kan? Iya. Rumusan kopi itu 60% itu mempengaruhi di petani. Petaninya dari bibitnya, kemudian pasca panennya dia jemur tadi, kemudian 30%-nya itu di kami, roaster tadi, istilahnya roaster kami, tukang roasting. Jadi memang mesin roasting tadi itu sangat mempengaruhi kayak 30% kayak. Kemudian 10%-nya sisa tadi itu tinggal barista yang menyajikan kopi tadi. Iya, gitu. Yang saya kurang paham ya masalah program. Saya masih tahu nikmati saya kopi. Nah itu tadi kan roasting. Tempat roasting pengolahan atau proses kopinya itu di mana itu? Jadi kalau tempat produksinya ini masih home industry kayak, masih di rumah, masih melekat dengan rumah di jalan, disebutkan ini namanya? Iya, sebutkan. Di jalan harus Pulau Irian, kompleks BTN Gebang Rejo. Iya. Berarti setelah kantor PDAM. PDAM dekat dari kantor PDAM. Iya. Berarti lokasinya di situ ya. Iya. Kantor mesin roasting. Berarti 3 tahun. 3 tahun dulu melalui proses, baru bisa beli. Itu netizen salah satu motivasi juga buat kalian para milenial mungkin atau netizen warga-warga Poso yang mau buka usaha perkopian. Nah, ini salah satunya sudah memotivasi kita, ya, gitu. Dia melalui berproses ya. Jadi tidak ada sesuatu yang instan. Tidak instan. Mie instan saja direbus dulu, disaring, digoreng, bercampur bumbu, dimakan. Jadi tidak instan. Semua butuh proses ya. Proses butuh usaha. Jadi ini bisa inspirasi, motivasi kita ya, buat milenial yang mau untuk usaha kopi gitu. Nah, bisa nanti setelah ini mungkin jalan-jalan mungkin ke tempatnya minta wejangan kepada saudara Rizal gitu. Kopi Poso. Iya. Nah, ini kopi Poso ya, branding. Nah, ada satu yang saya ingat lagi ini tadi ini. Jadi kalau sudah branding kopi Poso begini, berarti seolah-olah kita di dunia wirausaha itu kita mau berkompetisi. Berkompetisi dengan kopi-kopi pabrikan, sasetan, ya, atau kopi-kopi daerah lain. Kayak mungkin di Palu, kopi mungkin merek Bulan, kopi merek Bintang, kopi merek Planet Mars, atau kopi Wakanda, Konoha, terserah. Itu bagaimana responnya Pak Rizal itu? Kita kan secara tidak langsung, mau tidak mau lah,
kita sudah bersaing itu kompetisi itu. Respon Bapak itu. Ya, jadi kaitannya dengan kompetitor tadi, jadi memang tidak asik juga kalau tidak ada kompetitor Kak Yayat, ya kan? Sebenarnya dengan adanya kompetitor justru memacu kita untuk menjadi lebih baik lagi, ya kan? Jadi kualitas kami pertahankan, ya kan? Jangan sampai turun, aduh nanti bisa kalah dengan pesaing tadi, ya kan? Jadi justru sebenarnya kompetitor tadi saya lebih ada manfaatnya. Manfaatnya. Ya. Challenge berarti buat sangat Rizal buat tantangan saya karena dari tantangan itu yang memicu kita untuk lebih kreatif dan lebih inovatif. Kira-kira begitu kayak. Kalau dunia wirausaha memang kalau tidak ada kompetitor, kita tidak akan maju, tidak mengalami progres kita. Tidak akan berkembang. Karena dunia wirausaha itu penuh dengan kompetisi, penuh dengan hal yang baru. Kita harus inovatif, kreatif, gitu. Kita harus jadi motivator juga. Gitu. Itu dunia industri, itu apalagi wirausaha. Nah, itulah wirausaha. Itu uniknya wirausaha ya. Gitu. Kita sendiri yang ngatur, ya. Kita sendiri bosnya, apa semua. Jadi netizen sekalian, dunia wirausaha, ya. Kalau kita geluti dengan tekun, sungguh-sungguh, sabar, telaten, dan ulet ya, dunia wirausaha. Itu jadi salah satu value plus buat kita gitu. Karena walaupun kita itu seorang pejabat tinggi di suatu instansi ya, instansi birokrasi kayak atau instansi parlemen kayak atau di perusahaan, kita manajer, CEO, tetap kita ada atasan dan kita bawahan. Tapi kalau kita wirausaha, kita sendiri bosnya ya. Kita sendiri bosnya, tidak ada atasan bawahan, kita sendiri bos. Kita mau datang jam membuka lapak kita jam 10 pagi tutup jam 11 pagi terserah kita. Nah, itu keunggulan dari wirausaha. Makanya buat kaum muda milenial juga, milenial, jangan juga orientasi setelah lulus itu ke ASN ya. Jangan orientasi ke ASN atau orientasi ke mungkin kerja di mana menjadi ini jadi karyawan lah. Karyawan. Kalau bisa kita wirausaha, ini salah satu buktinya buktinya itu. Bapak Rizal ini sudah membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin ini semua hal itu bisa dicapai itu. Penting soal wirausaha. Jadi Pak Rizal, mau ditanya ini banyak mau ditanya itu. Cuma lantaran kita ini podcast ini kan waktu cuma terbatas juga itu. Kita alat seadanya. Itu buat netizen juga mohon maaf kami ini podcast tidak bisa lama-lama karena waktu juga dibatasi. Jadi kalau ada saran dan kritik mohon taruh di komen nanti ya, di konten kami taruh di komen. Karena kami juga masih kekurangan, masih referensi juga. Kami bukan podcast yang profesional seperti yang ada. Kami juga baru belajar kok masalah podcast ini. Pemula juga kasihan. Ya terbatas apa-apa terbatas. Cuma lantaran kemauan kami ada, ya kami harap Poso juga bisa bersaing dengan daerah-daerah lain, apalagi di ibu kota masalah media atau digitalisasi gitu. Nah jadi sekarang untuk yang terakhir Pak Rizal, kami minta mungkin harapan-harapan Bapak atau untuk memotivasi kaum muda itu. Silakan. Masalah tentang berat ini kalau berbagi harapan, memberi harapan ini sebenarnya. Silakan. Kopi dulu. Kopi betul apa jangan. Itu harapannya apa kira-kira? Kalau dari saya pribadi sesuai pengalaman yang sudah saya dapatkan memang ngambil teori dari teori fisika ini ada aksi, ada reaksi. Bagaimana kalau ada aksi, ada reaksi, ya kan? Nah, sehingga ketika kita punya rencana untuk berwirausaha tadi, ya kan? Planningnya sudah ada, usaha apa yang kita mau geluti, Bismillah, langsung turun. Jangan terlalu pikir untung ruginya dulu. Kita laksanakan, langsung terjun. Nanti berjalannya waktu akan kita tahu sendiri apa kekurangannya. Nah, jadi dari saya memang jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu dan jangan pesimis. Jangan pesimis. Tetap terus optimis gitu. Langsung tetap semangat. Bismillah dengan doa dulu toh. Iya. Insyaallah mudah-mudahan bisa maju. Jangan juga kita terlalu terpaku atau tergantung pada modal yang besar. Modal seadanya saja ya. Jadi cerita modal tadi yang kayak sedikit saja. Terus terang ini jadi memang kembali tadi dari awal toh. Awal mula Kopi Poso. Jadi memang saya buat ini memang betul-betul
modal minus sebenarnya, bukan modal nol. Minus ya. Minus. Jadi kemarin coba-coba bawa ke provinsi, Kadis provinsi, coba buat kan. Saya bilang Pak Kadis, saya punya produk kopi Poso. Wah, bagus ini. Sehingga beliau apresiasi dan langsung dikasih tawaran buat produk. Berapa bungkus kayak ya? Banyak sekali waktu itu hari. Kebetulan event TDCC kan. Sehingga pikir, wah mesti ada modal besar ini. Ya kan? Ada event waktu hari. Kebetulan bertepatan dengan event FDP. Kurang lebih 1.000 bungkus waktu itu hari Om ya. Kayak. Nah, 1.000 bungkus tadi ini butuh modal besar kayak. Sehingga saya pikir, wah kalau tidak maju tidak akan bisa. Muhammad, iya, Ya harus kan? cari solusi, modal besar, ribuan bungkus. Bismillah. Bisa. Jadi dengan modal tadi masih goyang apa? Belanga tadi. Belanga tanah. Wah, Iya, rumah sakit ini Om ya. Tidak bisa. Sehingga saya nonton di YouTube belajar bagaimana buat tromol tadi. Itu saya buat sendiri. Dia punya tromol, saya bawa di tukang aluminium, kemudian saya rancang sendiri kakinya. Itulah, there is a willingness, Modal there is a way. ya, Dimana ada kemauan pasti ada jalan. dari modal yang saya modal tipis, modal ini minus tadi memang. Alat saya buat sendiri, ya kan? Tinggal buat aluminiumnya, kemudian bahannya beli, memang dimanfaatkan. Iya, jadi seadanya dulu, baru setelah itu berkembang progres. Dari situ berkembang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Jadi Pak Rizal, itu terima kasih banyak bincang-bincangnya gitu. Jadi tadi harapan dari Pak Rizal soal motivasi, ya, soal wirausaha. Gitu. Siapapun Anda, ya profesi apa, mungkin latar belakang apa, berhak juga untuk berwirausaha. Gitu. Jadi ya, dia sudah narasumber sudah memotivasi kita soal wirausaha. Jadi sekian dulu mungkin podcast kita hari ini. Siap. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga menginspirasi dan memotivasi netizen, khususnya milenial. Kemudian tidak tahu apa mau dibikin, itu kita bisa ciptakan lapangan kerja selanjutnya. Ya, salah satunya bisnis perkopian. Itu jadi netizen sekalian, warga Poso. Karena waktu membatasi, terima kasih banyak atas atensinya. Kritik dan saran sangat kami harapkan. Gitu. Nanti insya Allah mungkin kalau ada waktu kita bisa undang kembali Pak Rizal. Mungkin ada atau bahan-bahan yang lain mungkin bisa dibicarakan lagi. Sekian, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.